Shalom Bapak Ibu saudari terkasih, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, dalam beberapa hari ini kita membaca berita yang kurang baik ya, yang disampaikan oleh Presiden kita Bapak Jokowi, bahwa kabar tersebut harus disikapi dengan serius. Karena ini memang akan benar-benar kita hadapi, yaitu naiknya harga-harga. Ini dipicu oleh pertama kenaikan harga kelangkaan dari kontainer-kontainer yang sudah berjalan beberapa waktu ini, sehingga freight cost itu naik, harga biaya logistik itu naik. Kemudian juga adanya perang ya yang terjadi di Rusia dan Ukraina, yang kemudian harga pangan yang naik di berbagai belahan bumi yang lain sono gitu ya. Jadi ini adalah keprihatinan seluruh dunia, saudaraku. Kalau saudara perhatikan berita sekarang kan dunia sudah terkonek ya. Saudara bisa akses berita tentang mana saja dan apa saja itu dengan mudah melalui internet. Amerika, negara superpower yang dulu dianggap sebagai tempat orang-orang itu bisa hidup nyaman di sana, ternyata sekarang mengalami kemerosotan luar biasa secara ekonomi. Homeless itu ada di mana-mana, di kota-kota besar Amerika. Jadi ini memang sudah mendunia. Jadi proses kemiskinan, kesulitan ekonomi ini terjadi di seluruh dunia. Ya, jadi kita menyikapi ini dengan cara benar sebagai anak-anak Tuhan. Kita punya janji firman Tuhan. Jadi kita jangan sampai kita digoyahkan dengan satu kekhawatiran yang berlebih-lebihan. Prihatin, iya. Menyikapi dengan benar, iya. Tapi jangan sampai kita dikuasai oleh roh kekhawatiran. Presiden Jokowi menyebut bahwa di beberapa negara sudah ada kenaikan harga pangan hingga 90%. Beberapa negara, saudaraku. Kemudian inflasi akan terjadi, dan kalau inflasi terjadi pasti orang akan membelanjakan uang, karena uang nilainya akan semakin turun kan. Ini hari-hari ini rubel itu di Rusia itu turun, saudaraku. Adanya perang ini menyebabkan harga rubel itu turun. Dan yang paling membuat kita ya harus berdoa, saudaraku, hari-hari ini ya, yaitu bahwa Presiden Belarus itu ketemu dengan Presiden Putin, dan kemudian mereka berkata bahwa ini bisa menjadi awal dari Perang Dunia Ketiga. Nah, Perang Dunia Ketiga pasti yang paling ditakutkan adalah perang nuklir, saudara. Kalau perang nuklir terjadi, apa yang bisa kita bayangkan, saudara? Ya sudah habis semua. Karena apa? Karena NATO sekarang sudah bergerak mengirimkan pasukannya ke Ukraina. Nah, ini bagaimana sikap dari Vladimir Putin? Kalau Vladimir Putin itu mau melunak, kemudian mau berunding, ya bolehlah. Tapi kalau ternyata tuntut-menuntut, ya Presiden Ukraina kan berharap bahwa dia boleh bergabung dengan NATO. Dan kalau NATO mau menerima dia bergabung, wah ini Rusia bisa marah besar, saudara. Nah, ini yang perlu kita doakan ya, karena yang kasihan adalah rakyat ya. Rakyatnya ini kasihan sekali. Nah, sekarang Indonesia, saudaraku, bagaimana dengan Indonesia? Harga BBM sudah naik, pasti harga-harga barang bahan pokok, sembako dan sebagainya itu pasti naik, saudaraku ya. Pasti merambat naik. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Kita baca firman aja, saudaraku ya. Firman yang sering kita baca. Matius 6 ayat yang ke-25.
Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Jadi kalau bahan makan, bahan pangan itu naik, bahan makanan naik, harga-harganya, kita nggak boleh khawatir. Karena Tuhan sudah memperingatkan, jangan khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Pakaian ini nggak usah dibikin khawatir, saudaraku ya. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ini nggak usah dipusingin lah. Anda mau pakai pakaian apa saja, asal utuh, asal bisa menutup tubuh Anda, cukup kan? Ya kan? Jadi nggak usah dikhawatirkan. Nggak usah dipusingin. Tubuh itu yang lebih penting. Hidup lebih penting daripada makanan. Mau makan apa saja yang penting hidup kan. Bukankah makan itu untuk hidup? Hanya untuk hidup aja. Dan kalau Tuhan memelihara hidup kita, pasti Dia memberi makan pada kita. Ingat, 40 tahun lamanya umat Israel nggak pernah menanam, nggak pernah menabur, nggak pernah mencangkul. Mereka dipelihara oleh Tuhan dengan roti yang turun dari sorga. 40 tahun, Tuhan setia. Saya percaya bahwa kisah itu akan menjadi pegangan buat kita. Bahwa selama masa-masa sulit, Tuhan pasti pelihara. Jadi jangan khawatir akan hidupmu, apa yang akan engkau makan atau minum. Ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara, kalau burung di udara dia pelihara, bunga di padang dia hiasi, apalagi kita, anak-anaknya. Kita jauh melebihi burung, jauh melebihi akan bunga di padang. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Saudara, kekhawatiran kita nggak bisa mengubah apa-apa. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia, karena Dialah yang memelihara kamu. Mari kita naikkan syukur, kita berdoa untuk apa yang ada. Dan kita percaya akan janji Tuhan ini. Dia akan memelihara kita di masa-masa yang tidak mudah. Pandemi masih belum berakhir, belum lagi ada perang yang katanya akan jadi yang berpotensi menjadi meluas, perangnya menjadi perang dunia dan sebagainya. Kemudian harga-harga yang naik, kelangkaan dan sebagainya. Mari kita berharap hanya kepada Dia, Sang Pemelihara kita. Tuhan Yesus memberkati.